Halo, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai gangguan mental organik atau kita sebut biasanya GMO. Pendahuluan, GMO adalah gangguan jiwa akibat disfungsi otak oleh penyebab apapun, yang biasanya dibuktikan dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga laboratorium. Disfungsi yang terjadi ini dapat bersifat dua, yaitu primer dan sekunder. Primer itu terjadi di otak, yaitu biasanya karena cedera atau luka paksa pada otak, sehingga menyebabkan gangguan fisiologis pada otak. Kalau sekunder, yaitu di luar otak atau sistemik, secara sistemik menimbulkan gangguan fisiologis pada otaknya. Penegakan diagnosis GMO biasanya melalui riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan laboratorium yang mendukung. Disfungsi yang tadi itu ada primer dan sekunder, yaitu biasanya primer kan adalah penyakit cerebral, yaitu ada epilepsi, ensefalitas limbik, penyakit Huntington, trauma kepala, neoplasma kepala, malformasi pada otak. Kalau sekundernya yaitu penyakit sistemik yang mempengaruhi otak, yaitu neoplasma ekstrakranial, lupus eritematosus, penyakit endokrin, gangguan metabolik, penyakit infeksi, parasit tropis, dan efek toksik obat non-psikotropik. Gejala pada GMO yaitu adanya gangguan sensorium atau kesadaran, seperti gangguan kesadaran dan perhatian, misalnya pada delirium. Kemudian ada gangguan fungsi kognitif seperti daya ingat, daya pikir, daya belajar, misalnya pada demensia. Kemudian gangguan persepsi, misalnya halusinasi organik, gangguan isi pikiran, misalnya waham organik, gangguan suasana perasaan dan emosi, misalnya gangguan suasana perasaan organik, dan gangguan ansietas organik, yang mana nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian adanya perubahan kepribadian atau perilaku, misalnya gangguan kepribadian organik. Adanya gangguan fisik atau medis yang bersamaan dengan gangguan mental itu belum tentu menunjukkan suatu gangguan mental organik, sehingga perlu dibuktikan bahwa gangguan atau penyakit fisik itu secara fisiologis menjadi penyebab gangguan mental itu. Nah, kemudian adanya riwayat gangguan atau penyakit fisik belum tentu memastikan bahwa gejala mental yang ditemukan sekarang merupakan suatu gangguan mental organik. Perlu dibuktikan bahwa penyakitnya masih berlangsung hingga sekarang dan menjadi penyebab gejala mentalnya. Kedua, penyakit itu sudah sembuh tapi meninggalkan sequelae atau cacat dalam otak pasien, sehingga dibuktikan bahwa gejala mentalnya itu merupakan akibat dari sequelae penyakit dahulu. Misalnya gangguan kepribadian organik. Nah, kita sekarang akan masuk ke delirium. Delirium itu nanti akan sering dijumpai dalam praktek kita sehari-hari, terutama ya di rumah sakit, di klinik juga bisa ya. Nah, onsetnya biasanya tuh cepat kalau delirium. Kalau demensia kan lambat ya. Kemudian perjalanannya hilang, timbul atau fluktuatif biasanya. Kemudian seringkali cepat sembuh, namun dapat juga berlarut. Dan biasanya reversibel. Kemudian delirium itu berasal dari kata deliro atau bahasa Latinnya menjadi gila. Oke, penyebab utama delirium adalah penyakit pada sistem syaraf pusat, misalnya epilepsi, kemudian penyakit sistemik, misalnya gagal jantung, atau intoksikasi atau withdrawal obat-obatan atau zat toksik lainnya. Hipotesis terjadinya delirium yaitu adanya penurunan asetilkolin dalam otak. Toksisitas penggunaan obat dengan aktivitas antikolinergik, misalnya amitriptilin, doxepin, imipramin, tioridazin, klorpromazin. Pedoman diagnostik yaitu gangguan kesadaran dan perhatian, taraf berkabut hingga koma, yaitu kemampuan memusatkan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatiannya menurun. Kemudian ada gangguan fungsi kognitif secara umum, yaitu adanya distorsi persepsi, adanya ilusi, halusinasi visual, kemudian ada hendaya pikir dan abstrak dengan atau tanpa waham, bersifatnya juga sementara dan selalu ada inkoherensi ringan. Jadi pasiennya itu
bicaranya tidak jelas, tidak ada kaitannya dari satu kata dengan kata yang lain, atau frase dengan frase yang lain. Kemudian ada hendaya, daya ingat, segera, dan jangka pendek. Ada jangka panjangnya, yaitu biasanya relatif masih bagus. Kemudian ada disorientasi waktu, kalau berat juga sampai tempat dan orang. Biasanya pasien akan bingung, ini pagi atau siang atau malam. Jadi kalau tempat dan orang memang biasanya kalau yang sudah berat deliriumnya. Dia nggak kenal sama keluarganya, dia tidak tahu sedang ada di mana. Kemudian ada gangguan psikomotor, yaitu hipo atau hiperaktivitas. Waktu bereaksinya itu lebih panjang, arus pembicaranya bertambah atau berkurang, kemudian ada reaksi terperanjat yang meningkat, jadi dia mudah kaget. Kemudian ada gangguan siklus tidur bangun, biasanya pasien insomnia atau waktu tidurnya terbalik, misalnya jadi pagi jadi siang, siang jadi pagi gitu ya. Kemudian gejalanya memburuk biasanya pada malam hari, adanya mimpi buruk, kemudian berlanjut sampai adanya halusinasi. Kemudian gangguan emosional, yaitu ada depresi, cemas, cepat marah, euforia, apatis, kehilangan akal. Onsetnya biasanya cepat, fluktuasinya sepanjang hari, bisa membaik atau berlanjut, tetapi kurang dari 6 bulan. Baik, kita masuk ke kriteria diagnosis menurut ICD-10 atau dan PPDGJ-3, yaitu delirium itu ada gangguan kesadaran, jadi berkurangnya kejernihan, kewaspadaan terhadap lingkungan, yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan untuk memfokuskan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian. Kemudian kedua, adanya perubahan dalam kognisi, yaitu ada defisit memori, disorientasi, kemudian ada gangguan berbahasa atau gangguan persepsi. Kemudian ada gangguan psikomotor yang berupa hipoaktivitas atau hiperaktivitas, kemudian pengalihan aktivitas yang tidak terduga, waktu bereaksi yang lebih panjang, arus pembicaraan yang bertambah atau berkurang, kemudian ada reaksi terperanjat yang meningkat. Kemudian ada gangguan siklus tidur, yaitu berupa insomnia atau pada kasus yang berat tidak dapat tidur sama sekali, atau siklus tidurnya terbalik, jadi mengantuk di siang hari. Kemudian gejalanya bisa memburuk pada malam hari dan mimpi yang mengganggu atau mimpi buruk yang dapat berlanjut menjadi halusinasi setelah bangun tidur. Kemudian ada gangguan emosional berupa depresi, ansietas, takut, lekas marah, euforia, apatis, dan rasa kehilangan akal. Klasifikasi delirium ada beberapa yang kita bahas dulu. Yang pertama adalah delirium akibat kondisi medis umum, yaitu adanya gangguan kesadaran atau berkurangnya kejernihan kewaspadaan terhadap lingkungan yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan memfokuskan, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian. Kemudian adanya perubahan dalam kognisi seperti yang tadi, kemudian ada gangguan perkembangan dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari. Kemudian ada buktinya dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, laboratorium, bahwa gangguan disebabkan oleh konsekuensi fisiologi langsung suatu kondisi medis umum. Kondisi medis umum yang melatar belakangi delirium dapat bersifat vokal ataupun sistemik, misalnya penyakit SSP, yaitu trauma kepala, tumor, pendarahan, hematoma, abses, non-hemorrhagic stroke, transient iskemia, kejang, dan migrain, dan juga lain-lain. Kemudian ada penyakit sistemik, misalnya infeksi, perubahan status cairan tubuh, defisiensi nutrisi, luka bakar, nyeri yang tidak dapat dikontrol, kemudian stroke akibat panas dan di tempat tinggi lebih dari 5.000 meter. Kemudian ada penyakit jantung, misalnya gagal jantung, aritmia, infark jantung, bedah jantung. Kemudian ada gangguan metabolik, misalnya ketidakseimbangan elektrolit, diabetes, hipo atau hiperglikemia. Kemudian karena paru, misalnya COPD, hipoksia, ada gangguan asam basa. Kemudian obat yang digunakan misalnya steroid, medikasi jantung, antihipertensi, antineoplasma, antikolinergik, SNM, dan sindrom serotonin.
Kemudian endokrin misalnya ada kegagalan adrenal, abnormalitas tiroid atau paratiroid. Hematologi misalnya anemia, leukemia, displasia. Kemudian renal misalnya gagal ginjal, uremia. Hepar misalnya gagal hepar, sirosis atau hepatitis. Ya, kemudian ada delirium akibat intoksikasi zat. Satu yaitu ada gangguannya kesadaran seperti yang tadi ya, seperti apa yang demensia pada delirium pada umumnya. Kemudian adanya perubahan dalam kognisi atau gangguan persepsi yang tidak dikaitkan dengan demensia. Kemudian ada gangguan perkembangan dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari. Kemudian yang paling penting adalah ada bukti dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik maupun laboratorium. Sebagai berikut, bahwa simptom 1 dan 2 terjadi selama intoksikasi zat atau penggunaan medikasi. Kedua, yaitu intoksikasi zat adalah etiologi yang terkait dengan delirium. Jadi harus ada bukti adanya intoksikasi zat. Kemudian delirium akibat putus zat, yaitu adanya gangguan kesadaran, kemudian sama kayak tadi ya, dan adanya perubahan dalam kognisi atau gangguan persepsi yang tidak dikaitkan dengan demensia. Kemudian adanya gangguan perkembangan dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari. Kemudian yang paling penting yaitu ada bukti dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dan lab sebagai berikut. Jadi simptom 1 dan 2 terjadi selama atau segera setelah putusan. Kemudian ada delirium akibat etiologi yang beragam. Simptom 1 dan 2 sama. Kemudian simptom ketiga yaitu gangguan yang berkembang dalam periode waktu yang pendek, cenderung berfluktuasi dalam sehari. Kemudian yang paling penting adalah ada bukti dari riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, lab bahwa si delirium ini ada kondisi medis umumnya. Biasanya lebih dari satu kondisi medis umumnya. Bisa juga kondisi medis umumnya plus intoksikasi zat atau efek samping daripada obat. Kemudian ada delirium yang tidak dapat dispesifikasi, yaitu satu, kriteria untuk delirium tertentu tidak terpenuhi. Misalnya, manifestasi delirium diduga akibat kondisi medis umum, penyalahgunaan zat, tapi tidak cukup bukti untuk menegakkan etiologi spesifiknya. Kedua, yaitu delirium disebabkan oleh penyebab yang tidak tercatat pada seksi ini, seperti deprivasi sensorik. Baik, kita masuk ke diagnosis banding. Diagnosis banding dari delirium bisa demensia, gangguan psikotik singkat, skizofrenia, gangguan psikotik lainnya, mood dan gambaran psikotik, kemudian ada gangguan stres akut. Jadi nanti kita akan lihat ya perbandingan antara delirium dan demensia dan juga depresi ya atau gangguan mood. Penata laksanaannya itu mencari dan mengobati penyebab deliriumnya sendiri. Jadi diperlukan pemeriksaan fisik yang cermat dan pemeriksaan penunjang yang adekuat, seperti pemeriksaan darah yang lengkap, elektrolit, analisis gas darah, fungsi hati dan fungsi ginjal, serta EEG atau pencitraan otak bila terdapat indikasi disfungsi otak. Kemudian memastikan keamanan pasien, kemudian mengobati gangguan perilaku terkait dengan delirium. Misalnya pasien mengalami agitasi psikomotor, kita bisa memberikan antipsikotik. Terapi farmakologi, jadi sangat bijak bila seorang dokter itu tidak menambahkan obat pada pasien yang sudah banyak obatnya dikasih. Jadi kecuali kalau pasiennya itu memang sangat-sangat memerlukan dan kita juga memberikan obat-obatan tersebut dengan alasan yang sangat signifikan. Misalnya, jadi kalau misalnya pasiennya ada agitasi atau psikotik, maka kita perlu dicatat juga di rekam medik alasan penggunaan obatnya. Jadi kita kan akan memberikan tambahan obat, jadi kita catat di rekam mediknya. Kemudian jangan lupa juga, karena pasien-pasien delirium itu pasti obatnya sudah banyak, maka kita juga harus memikirkan bagaimana interaksi obat antar obat yang satu dengan obat yang lain.
Apakah membuat dosisnya menjadi meningkat, obat yang satu dengan yang lain, atau menjadi menurun sehingga tidak menyebabkan kesembuhan pada pasiennya. Kemudian antipsikotik dapat dipertimbangkan bila ada tanda dan gejala psikotik, misalnya ada halusinasi, waham, atau sangat agitatif verbal atau fisik, sehingga ada resiko untuk terlukanya pasien atau orang lain. Biasanya kita memberikan dosis haloperidol injeksi yaitu kisaran 2-5 mg bisa IM maupun IV, dapat diulang setiap 30 menit, maksimal 20 mg per hari. Hati-hati, pasiennya juga bisa terjadi Parkinsonisme atau akatisia. Kemudian bila diberikan IV dipantau dengan EKG sebab pemberian obat-obatan antipsikotik itu bisa menyebabkan ada kelainan di jantungnya. Misalnya ada pemanjangan interval QTC dan adanya disritmia jantung. Pasien agitasi yang tidak bisa menggunakan antipsikotik, misalnya pasien yang mengalami sindrom neuroleptik malignan, atau bila tidak berespon bisa ditambahkan benzodiazepin yang tidak punya metabolit aktif. Biasanya digunakan lorazepam tablet 1-2 mg per oral. Kontraindikasi untuk pasien dengan gangguan pernapasan. Jadi kalau ada gangguan pernapasan, obat-obat benzo itu kontraindikasi, hati-hati pemakaiannya. Kemudian terapi non-farmakologik yaitu psikoterapi suportif yang memberikan perasaan aman. Ini dapat bisa membantu pasien untuk menghadapi frustasi dan kebingungan akan kehilangan fungsi memorinya. Karena yang tadi ya, karena dia fluktuatif ya kesadarannya, memorinya dan lain-lainnya. Kemudian perlunya reorientasi lingkungan, misalnya tersedia jam besar, itu dilihat hari ini saat ini itu jam berapa, siang atau malam, diberi tahu kepada pasiennya. Kemudian memberikan edukasi kepada keluarga, cara memberikan dukungan kepada pasiennya bagaimana. Peringatan yaitu hindari penggunaan obat-obat yang mengandung antikolinergik, misalnya itu hexyfenidir, karena akan memperberat deliriumnya. Karena tadi kan delirium prinsipnya adanya penurunan asetilkolin. Kemudian fiksasi adalah pilihan yang terakhir karena dapat menyebabkan semakin beratnya agitasi. Ini kita masuk ke sindrom amnesik organik, yaitu suatu gangguan daya ingat jangka pendek atau panjang dengan daya ingat segera yang relatif masih baik. Kemampuan belajar materi baru dirasakan terganggu. Terjadinya amnesia anterograd maupun retrograd serta adanya disorientasi. Fungsi persepsi dan kognitif masih dalam taraf normal. Pedoman diagnostik yaitu adanya hendaya daya ingat jangka pendek, ada amnesia anterograd atau retrograd, kemudian daya ingatnya menurun, terbalik menurut kejadiannya. Kemudian riwayat atau nyata cedera otak, terutama di daerah di encephalon dan temporal medial bilateral. Kemudian daya ingat segera baik, perhatian dan kesadaran baik, tidak ada hendaya intelektual secara umum. Kemudian gangguan mental organik lainnya yaitu mencakup berbagai sindrom atau gangguan yang menyebabkan disfungsi otak. Penyebabnya dapat akibat penyakit otak primer maupun sekunder, tidak mengarah ke demensia, delirium, ataupun sindrom amnesik organik. Pedoman diagnostiknya yaitu adanya penyakit kerusakan ataupun disfungsi otak, penyakit sistemik yang diketahui berhubungan dengan salah satu sindrom mental tercakup. Adanya hubungan waktu minggu hingga bulan, perkembangan antara penyebab dan timbul sindrom mental. Kemudian kesembuhan terjadi setelah perbaikan atau dihilangkannya penyebab yang mendasari. Tidak ada bukti penyebab lain seperti pengaruh kuat keluarga atau pengaruh stres sebagai pencetusnya. Kemudian halusinosis organik yaitu pedoman diagnosisnya halusinasi segala bentuk. Biasanya sering didapatkan visual atau auditori dan menetap atau berulang. Kemudian kesadarannya penuh,
tidak ada kesadaran berkabut. Tidak ada penurunan fungsi intelektual juga, tidak ada gangguan afektif yang menonjol, tidak jelas adanya waham, seringnya tirikannya masih bagus. Jadi hanya halusinasinya yang menonjol. Kemudian gangguan waham organik atau schizophrenia, yaitu pedoman diagnostiknya waham yang menetap atau berulang, yaitu waham kejar, tubuhnya berubah, cemburu, kemudian ada waham penyakitnya, ada waham penyakit, kemudian kematian dirinya atau orang lain, kemudian ada halusinasi, gangguan proses pikir, atau fenomena katatonik tersendiri mungkin ada. Kesadaran dan daya ingat tidak terganggu. Yang paling penting di sini adalah harus ada penyebab organiknya. Nah, diagnosis bandingnya itu gangguan psikotik akut dan sementara, karena biasanya dari schizofren kan konsepnya cepat. Kemudian gangguan psikotik akibat obat, gangguan waham menetap, dan juga schizofrenia. Ya, penata laksanaannya itu singkirkan atau jauhkan pasien dari paparan zat yang menyebabkan gangguan. Kemudian secara aktif diberikan terapi pada penyakit yang mendasarinya. Intervensi psikofarmakologi yaitu berikan antipsikotik dengan efek samping ekstrapiramidal yang minimal seperti risperidon, quetiapin. Kemudian hindari pemberian antikolinergik karena akan menurunkan kognitifnya. Kemudian bila kesulitan oral bisa diinjeksi haloperidol per IM. Psikoterapi suportif dan psikoedukasi juga penting, kemudian meningkatkan mekanisme coping untuk mengatasi keterbatasan sosial dan pekerjaan dikarenakan kondisi medisnya. Kemudian edukasi tentang gejala penyakit dan pentingnya pengobatan. Pastikan keamanan pasien dan keluarga akibat gejala psikotiknya yang timbul. Kemudian gangguan katatonik organik, yaitu pedoman diagnostiknya, yaitu kriteria F06, disertai salah satu, yaitu stupor atau berkurang atau hilang sama sekali gerakan spontan dengan mutisme parsial atau total, negativism, posisi tubuh yang kaku. Kemudian gaduh gelisah dengan atau tanpa kecenderungan menyerang, keduanya berganti secara cepat dan tak terduga. Kemudian ada fenomena katatonik lainnya seperti stereotipik, fleksibilitas ceria, maupun tindakan impulsif. Penata laksanaannya yaitu memerlukan perawatan di rumah sakit, karena biasanya pasien-pasien ini akan perawatan dirinya yang akan buruk. Jadi harus dibawa ke rumah sakit, dirawat di sana. Kemudian bila gelisah, dilakukan pengawasan supaya tidak membahayakan orang lain. Kemudian intake cairan dan makanan juga harus diperhatikan. Bila pasiennya tidak mau makan dan minum, bisa dipasang IV atau NGT. Kemudian pasien juga bisa dilakukan SCT. Kemudian gangguan afektif organik, pedoman diagnostiknya itu disertai kondisi yang sesuai dengan salah satu diagnosis yang tercakup di dalam kelompok gangguan suasana perasaan. Baik, sekarang penata laksanaannya yaitu atasi penyebab utamanya dengan adekuat. Kemudian farmakoterapi untuk mengatasi gejala mood dengan meminimalkan interaksi dengan obat yang ada. Misalnya pasiennya mengalami depresi, diberikan antidepresan, bisa sertralin atau citalopram. Apabila manik, bisa diberikan divalproat atau lithium. Ya, sekarang masuk ke gangguan cemas atau ansietas organik. Pedoman diagnostiknya, gambaran utamanya adalah gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, atau campuran keduanya. Gangguan ini sering dijumpai pada epilepsi, lobus temporalis, tirotoksikosis, dan pheochromocytoma. Penata laksanaannya yaitu gangguan cemas akibat kondisi umum, biasanya kan fluktuatif. Nah, benzodiazepin bisa dipergunakan untuk menurunkan cemasnya. Karena benzodiazepin ini bisa juga salah satu obat yang bisa menurunkan kecemasan. Nah, biasanya yang dipakai adalah benzodiazepin dengan kerja yang pendek, yaitu lorazepam. Bisa juga dikombinasikan dengan antidepresan. Kita masuk ke demensia ya.
Menurut WHO, demensia adalah sindrom neurodegeneratif yang timbul karena adanya kelainan yang bersifat kronis dan progresif, disertai dengan gangguan fungsi luhur multiple seperti kalkulasi, kapasitas belajar, bahasa, dan pengambilan keputusan. Kesadaran pada demensia biasanya tidak terganggu, kemudian gangguan fungsi kognitif biasanya disertai dengan perburukan kontrol emosi, perilaku, dan juga motivasinya. Demensia sendiri merupakan sindrom akibat penyakit otak bersifat kronik progresif ditandai dengan kemunduran fungsi kognitif yang multiple, yaitu fungsi memori, afasia, praksia, agnosia, dan fungsi eksekutif. Kesadaran pada umumnya tidak terganggu, ada kalanya disertai dengan gangguan psikologik dan perilaku. Berdasarkan etiologinya, demensia dibedakan menjadi demensia pada penyakit Alzheimer, yang biasa memang agak sulit untuk mendiagnosis ini karena diagnosis pastinya adalah melalui otopsi. Kemudian demensia vaskuler, demensia pada penyakit Pick, demensia pada penyakit Creutzfeldt-Jakob, kemudian demensia pada penyakit Huntington, kemudian demensia pada penyakit Parkinson, dan demensia pada penyakit HIV atau AIDS. Demensia tipe Alzheimer prevalensinya itu paling besar, 50-60%, disusul oleh demensia vaskuler. Manifestasi klinis pada demensia itu ada gejala dini, biasanya kesulitan untuk mempelajari informasi baru dan mudah lupa terhadap kejadian yang baru dialami. Keadaan lebih lanjut, muncul gangguan fungsi kognitif yang kompleks disertai dengan gangguan perilaku, yaitu disorientasi waktu dan tempat. Kemudian ada kesulitan melakukan pekerjaan sehari-harinya. Kemudian tidak mampu membuat keputusan, kesulitan dalam berbahasa, kehilangan motivasi dan inisiatifnya. Kemudian ada gangguan pengendalian emosi, biasanya suka marah-marah, tersinggung. Kemudian ada daya nilai sosial yang terganggu, kemudian berbagai perubahan perilaku dan psikologis lainnya seperti agresif, impulsif, halusinasi, dan juga waham. Penyakit yang bisa menyebabkan demensia yaitu penyakit parenkim otak, gangguan sistemik lainnya, dan yang lainnya ya nanti akan dibahas selanjutnya. Penyakit parenkim otak itu seperti penyakit Alzheimer, yaitu demensia degeneratif primer. Penyakit Pick atau demensia degeneratif primer juga. Kemudian Chorea Huntington, kemudian penyakit Parkinson dan sklerosis multiple. Kalau gangguan sistemik, yaitu satu gangguan endokrin dan metabolik, biasanya penyakit tiroid, penyakit paratiroid, gangguan pituitari, adrenal, kemudian keadaan pasca hipoglikemi. Kemudian penyakit hati ada ensefalopati hepatik kronik progresif, penyakit saluran kemih ensefalopati uremik kronik, ensefalopati uremik progresif atau demensia dialisis. Kemudian keempat yaitu adanya penyakit kardiovaskuler seperti hipoksia atau anoksia cerebral, demensia multi-infark, aritmia kardiak, penyakit radang pembuluh darah. Kemudian penyakit paru-paru seperti ensefalopati respiratorik. Dan didapatkan juga pada keadaan defisiensi, misalnya defisiensi cyanokobalamin, kedua defisiensi asam folat. Kemudian adanya proses infeksi yaitu penyakit Creutzfeldt-Jakob, kemudian meningitis cryptococcal, neurosifilis, tuberkulosis dan meningitis fungi, ensefalitis virus, kemudian obat dan toksin, tumor intrakranial dan trauma cerebri, kemudian gangguan terkait dengan virus immunodeficiency human atau HIV. Kita masuk ke perbedaan antara delirium, demensia, dan depresi. Kita lihat dari onsetnya, delirium itu akut, sedangkan demensia itu kronis dan berbahaya. Kalau depresi itu bertepatan dengan perubahan hidupnya atau kadang-kadang bisa tiba-tiba. Perubahan hidupnya itu maksudnya bila pasiennya ada masalah. Kemudian kewaspadaannya, delirium itu ada perubahan tingkat kesadaran. Kewaspadaannya dapat berfluktuasi. Kalau demensia, kewaspadaannya bisa bervariasi,
depresi juga bisa bervariasi. Kemudian dari perilaku motorik, kalau delirium itu bisa berfluktuasi, letargi, atau hiperaktif. Sedangkan demensia bisa bervariasi. Kalau depresi, perilaku psikomotornya bisa gelisah, bisa hipoaktif. Kemudian dari perhatiannya bisa dari delirium bisa terganggu dan berfluktuatif. Kalau demensia perhatiannya itu normal. Kalau depresi juga biasanya normal tapi bisa juga terganggu. Kemudian dari kesadaran jelas kalau delirium ya pasti terganggu, kalau demensia tidak terganggu dan depresi juga tidak terganggu. Kemudian dari lama terjadinya delirium itu biasanya dalam hitungan jam. Kalau demensia itu bisa bulan sampai tahun, kalau depresi bisa dari 2 minggu sampai beberapa bulan. Progresivitasnya bagaimana? Kalau delirium itu tiba-tiba, kalau demensia itu lambat tapi stabil, kalau depresi ya bervariasi. Kemudian orientasi dari delirium berfluktuatif dalam tingkat keparahannya, tapi biasanya terganggu. Kalau demensia ya bisa saja terganggu. Kalau depresi biasanya ada disorientasi selektif. Kalau memori delirium biasanya memori yang terbaru dan segera. Kemudian kalau demensia bisa terbaru dan gangguan memori yang lama. Kalau depresi ada gangguan selektif juga. Kemudian kalau pikir delirium ada disorganisasi, bisa terdistorsi, koheran, lambat, atau dipercepat. Sedangkan demensia itu kesulitan dengan abstraksi, fungsi berpikirnya menurun, kesulitan menemukan kata-kata, penilaiannya juga buruk. Kemudian depresi itu bisa baik, tapi mungkin bisa menyuarakan keputusasaan dan depresiasi dirinya. Kemudian dari persepsi, delirium itu ada terdistorsi juga, ilusi, delusi, dan halusinasi. Kesulitan membedakan realita. Kemudian demensia juga ada mispersepsi, kemudian depresi itu ada bisa terjadi delusi, halusinasi, bisa juga tidak terjadi pada kasus yang berat, atau ya bisa juga terjadi. Kemudian stabilitas variabel jam ke jam, kalau demensia itu cukup stabil, kalau depresi beberapanya variasi. Kalau emosi pada orang delirium biasanya irritable, agresif, takut. Kalau demensia itu labil, apatis, irritable. Depresi itu flat, tidak responsif atau sedih, mungkin juga bisa mudah tersinggung. Tidurnya pada delirium biasanya terganggu di nokturnal ya, ada kebingungan nokturnal. Kalau pada demensia sering terganggu, kadang dia berkeliaran malam hari dan ada kebingungan. Kemudian kalau depresi biasanya terbangun pada dini hari. Jadi dia bisa tidur, kemudian dia terbangun, kemudian dia tidak bisa tidur lagi. Gambaran lainnya pada delirium bisa penyebab fisik mungkin tidak jelas. Kemudian kalau pada depresi dia punya riwayat gangguan mood. Kesulitan abstraksi, fungsi berpikirnya dia menurun. Kemudian demensia kesulitan menemukan kata-kata. Kemudian kalau depresi penilaiannya buruk. Ya, kriteria diagnosis demensia menurut ICD-10 plus PPDGJ-3. Jadi sindroma disebabkan oleh gangguan di otak, umumnya berlangsung kronis atau progresif. Ditandai oleh beragam gangguan fungsi luhur, termasuk memori, orientasi, pemahaman, kalkulasi, dan kapasitas belajar bahasa dan pertimbangan. Kemudian kesadarannya juga tidak berkabut, tidak seperti di delirium ya. Kemudian gangguan fungsi kognitif biasanya disertai oleh deteriorisasi kontrol emosi, perilaku sosial, atau motivasi. Kemudian sindrom ini terjadi pada penyakit Alzheimer, penyakit cerebrovaskuler, dan kondisi lain yang mempengaruhi otak secara primer atau sekunder. Syarat utamanya untuk menegakkan diagnosis ini adalah bukti adanya penurunan kemampuan baik dalam daya ingat maupun daya pikir seseorang, sehingga mengganggu kegiatan sehari-harinya.
Kemudian ada handaya, daya ingat secara khas mempengaruhi proses registrasi, penyimpanan, dan memperoleh kembali informasi yang baru. Tetapi ingatan yang biasa dan sudah dipelajari sebelumnya juga bisa hilang, khususnya dalam stadium akhir. Gejala dan handaya di atas harus sudah nyata untuk setidaknya 6 bulan bila ingin membuat diagnosis klinis demensia yang mantap. Pasien demensia seringkali mengalami BPSD. BPSD adalah Behavioral and Psychological Symptom of Dementia. Biasanya pasien-pasien dengan demensia itu bisa terjadi BPSD. Bila ada BPSD, maka proses perburukan pada pasien semakin berat. Kemudian penata laksanaannya yaitu sama seperti demensia pada umumnya, yaitu menggunakan penata laksanaan farmakologis dan juga non-farmakologis. BPSD ini terjadi sekitar 90% pada seluruh pasien demensia. Apa saja sih manifestasi klinik pada BPSD? Yaitu adanya disinhibisi. Jadi pasien itu berperilaku impulsif, jadi mudah terganggu, emosinya tidak stabil, jadi mudah marah, mudah tersinggung, kemudian memiliki wawasan yang kurang sehingga sering menghakimi, jadi suka menghakimi orang lain gitu ya. Kemudian tidak mampu mempertahankan tingkat perilaku sosial sebelumnya, kemudian ada menangis, euforia, kemudian bisa agresif verbal, agresif terhadap orang lain dan benda-benda. Kemudian bisa ada perilaku melukai diri sendiri, ada disinhibisi seksual, jadi kadang-kadang meningkat gitu seksualnya, bisa karena dia bingung dan lain-lain, bisa sama anaknya, bisa sama mantunya, bisa sama saudaranya gitu ya. Kemudian ada agitasi motorik dan juga mengembara. Jadi pasien itu pengen keluar rumah terus, pengen keluyuran terus. Kemudian ada agitasi, biasanya agitasinya adalah aktivitas yang tidak pantas, baik secara verbal, vokal, atau motor. Jadi bisa berkata-kata kasar dan lain-lain. Kemudian ada wandering, yaitu memeriksa berulang kali mencari keberadaan caregiver-nya. Jadi diperiksa lagi mana apa yang mengurus dia gitu. Kemudian ada perilaku menguntit, berjalan tanpa tujuan, berjalan waktu malam, aktivitas yang berlebihan, mengembara, tidak bisa menemukan jalan pulang, berulang kali mencoba untuk meninggalkan rumah. Kemudian ada reaksi ledakan amarah. Jadi mudah marah ya. Ya, gejala psikologis pada demensia yaitu ada gejala mood, bisa terjadi depresi, kemudian bisa terjadi apati atau kecemasan. Nah, kalau gejala psikotik juga bisa terjadi pada pasien demensia, biasanya itu waham. Manifestasi psikosis mencakup gejala positif, bisa waham, halusinasi, kemudian ada gangguan komunikasi, aktivitas motorik yang abnormal, dan juga gejala negatif seperti afolisi, kemudian kemiskinan isi pikiran, afeknya datar. Ada 5 tipe waham terlihat pada demensia, terutama pada demensia yang tipe Alzheimer, yaitu barang kepunyaannya itu telah dicuri. Itu juga sering banget. Jadi seperti dia tuh punya uang atau punya barang itu dicuri sama anaknya atau sama orang sekitarnya. Kemudian rumahnya itu katanya bukan kepunyaannya, jadi dia biasanya akan minta pergilah dari rumah itu, pengen pulang atau bagaimana ya. Kemudian pasangan atau pengasuh lainnya adalah seorang yang suka menipu dia. Kemudian ada pengabaian atau ditinggalkan. Dia selalu mengatakan bahwa dia udah ditinggalin, tidak diurus dan lain-lain. Kemudian ketidaksetiaan. Jadi dia suka mengatakan bahwa pasangannya tuh selingkuh. Jadi dia suka cemburu gitu ya.
Kemudian halusinasi, yaitu halusinasi visual ya paling sering. Biasanya gambaran halusinasinya berupa orang atau hewan. Kemudian juga ada halusinasi dengar, halusinasi lainnya itu biasanya jarang. Kemudian ada misidentifikasi, yaitu ada kehadiran orang-orang di rumah pasien sendiri. Jadi merasa ada orang-orang yang ada di rumahnya. Kemudian kesalahan identifikasi diri pasien sendiri, tidak mengenali bayangan diri sendiri di cermin. Kemudian ada kesalahan identifikasi orang lain, misalnya adiknya dibilang temennya atau tetangganya, dan lain-lain. Kemudian ada kesalahan identifikasi peristiwa di televisi. Jadi pasien mengimajinasikan peristiwa tersebut terjadi secara nyata. Nah, untuk alat ukur untuk demensia itu biasanya dilakukan mini mental state examination atau MoCA. Nanti bisa dicari tahu ya di internet bagaimana bentuk mini mental state atau MMSE ini dan MoCA ya. Kemudian diagnosis banding dari demensia adalah delirium, depresi, gangguan buatan, dan skizofrenia. Pelaksanaannya bagaimana? Yaitu psikososial itu untuk mempertahankan kemampuan penderita yang masih tersisa. Kemudian menghambat progresivitas kemunduran fungsi kognitifnya, mengelola gangguan psikologi dan perilaku yang timbul. Kemudian lakukan latihan memori sederhana, latihan orientasi realita, dan senam otak. Dapat membantu menghambat kemunduran fungsi kognitifnya. Kemudian psikoedukasi terhadap keluarga atau caregiver menjadi bagian yang sangat penting juga dalam tata laksana pasien-pasien demensia. Kemudian ada intervensi farmakologi, biasanya diberikan obat-obat golongan inhibitor enzim asetilkolinesterase seperti donepezil, rivastigmine, galantamin. Tapi obat-obat ini tidak mengembalikan fungsi otak yang udah rusak. Jadi kalau udah rusak ya rusak aja. Hanya obat-obat ini diberikan untuk menghambat kemunduran fungsi kognitif pada demensia ringan sampai sedang. Biasanya tidak dianjurkan untuk demensia yang berat karena kan memang ya sudah akan mengalami kemunduran ya, sudah mengalami kemunduran kalau udah demensia berat. Kemudian untuk mengendalikan perilaku agresifnya, biasanya diberikan antipsikotik dosis rendah, yaitu kisaran haloperidol kisaran 0,5 sampai 1 mg per hari, atau risperidon 0,5 sampai 1 mg per hari. Kemudian untuk mengatasi gejala depresinya, boleh kita pakai antidepresan, misalnya sertralin 25 mg per hari. Kemudian pemberian obat golongan antagonis reseptor NMDA itu seperti memantin juga bisa diberikan untuk memperlambat deteriorasi demensia gejala yang sedang hingga berat. Kemudian penyulitnya apa? Biasanya pada pasien demensia dengan ada tambahan kecemasan dan depresi bisa memperkuat dan memperburuk gejalanya. Prognosisnya yaitu perjalanan klasik dari demensia adalah perburukan bertahap selama 5-10 tahun yang akhirnya menyebabkan kematian. Pasien dengan onset demensia yang dini kemungkinan memiliki perjalanan penyakit yang cepat. Terima kasih. Semoga kuliah ini bisa menambah ilmu kalian, kemudian menambah kalau ada tetangga atau saudara yang mengalami hal ini, kalian sudah mengerti harus bagaimana dan lain-lain. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ketika kuliah online. Terima kasih.